wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita absen dulu nih. Siapa yang hadir hari ini? Atau hadir semua? Oh, hadir semua. Bagus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpin doa? Hikmah. Ya, Hikmah. Coba pimpin doa nih, Hikmah. Semuanya sehat-sehat semua toh? Ya, alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat terus. Dan kita harus selalu berpikir positif agar semua pelajaran itu masuk dengan mudah. Seperti ini kita harus berpikir bahwa matematika itu mudah. Ini jangan berpikir matematika itu sulit. Karena kalau kita berpikir matematika sulit, maka akan sulit kita pahami. Kalau kita pahami bahwa matematika itu gampang, berarti nanti gampang juga kita pelajari. Oke. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah pernah menjelaskan mengenai apa ya? Mengenai relasi nih. Ya, relasi. Ya. Apa? Ada masih ingat apa itu relasi? Ya, apa itu relasi? Apa? Ya, relasi itu adalah hubungan. Ada yang lain atau definisi lengkapnya? Ya, coba. Relasi himpunan A ke B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, betul sekali. Ini definisi secara umumnya, yaitu relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian yang minggu lalu juga akan kita pelajari mengenai cara penyajian relasi. Ada berapa cara penyajian relasi? 3. Ya, 3. Apa semua itu? Ya, betul sekali. Pada minggu lalu kita pelajari cara penyajian relasi itu ada 3, yaitu diagram panah, diagram himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Fungsi ini bagian dari relasi juga. Sebelum kita pelajari, Bapak akan membacakan dulu kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian adapun indikator pencapaian pada pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi, kemudian menyelesaikan beberapa fungsi yang terjadi antara dua himpunan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini atau apa yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang ada 2. Yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis ciri-ciri dan dari suatu fungsi. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi bentuk penyajian fungsi. Ada 2 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian kita masuk di materi. Apa itu fungsi? Fungsi ini sama saja dengan pemetaan. Ini pemetaan. Fungsi itu sama saja dengan pemetaan. Bukan
definisi fungsi dalam bahasa Indonesia kan ada fungsi dalam bahasa Indonesia kan fungsi itu kan berarti berfungsi kan. Dia dalam matematika artinya pemetaan. Atau dalam kata lainnya yaitu fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang menetapkan setiap anggota himpunan A terdapat satu anggota himpunan B. Kemudian ciri-ciri fungsi ada dua. Yang pertama yaitu anggota A punya pasangan semuanya. Jadi semua misalkan dua nanti himpunan, jadi himpunan A itu harus ada pasangannya semua. Kemudian yang B, anggota A atau yang pertama itu nanti harus pasangannya hanya satu, nggak boleh dua, apalagi tiga dan seterusnya. Harus pasangannya satu. Jadi ciri-ciri fungsi itu yang A-nya itu perhatikan saya di A, yang B-nya nggak usah. Yang A-nya itu harus pasangannya hanya satu, kemudian yang kedua yaitu pasangannya harus satu. Kemudian ini contoh fungsi. Ada beberapa contoh fungsi. Ada jelas tadi? Kan tadi kan pengertian yang fungsi kan dua ciri-ciri fungsi kan. Yang pertama yaitu yang A ini harus ada pasangannya semua. Jadi ya lihat sini yang A ada pasangannya semua tidak? Ya, P ke 5, Q ke 4, R ke 1. Kemudian ciri yang keduanya, yang A ini harus pasangannya 1. Jadi P ini pasangannya ada berapa? 1. Cuma 5 pasangannya toh? Q ada berapa pasangannya? 1. 4 saja. R juga 1. Berarti dia termasuk Fungsi. ya, termasuk fungsi. Berarti yang ini termasuk fungsi. Kemudian yang kedua, ini fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa? Karena A ini harus semua pasangannya kan? P ke 1, Q ke 7. Kemudian P ini berapa pasangannya? Hanya 1, baru Q juga 1. Jadi dia fungsi. Kemudian yang ini lagi, muncul jawabannya. Yang ini yang ketiga berarti bukan fungsi. Tadi kan muncul jawabannya bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kira-kira? Karena bagian A pasangannya ada 2. Iya, karena bagian A ada satu yang dua pasangannya. P kan satu pasangannya ke 1, cuma satu pasangannya. Tapi Q ini ada 2. Ada ke 7 dengan ke 4. Berarti dia bukan fungsi karena ada 2. Q ini ada 2 pasangannya. Kemudian yang ketiga juga sama, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kira-kira? Karena A bagian N-nya nggak ada. Ya, karena bagian A ini atau himpunan A ini R nggak ada pasangannya, jadi dikatakan bukan fungsi. Walaupun semuanya P dengan Q ini ada pasangannya 1. Jadi, kalau ada pasangan, ya ada pasangannya berarti bukan fungsi. Sekarang yang terakhir, ini fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa fungsi? Karena ya A ini ada semua pasangannya kan? Baru pasangannya cuma 1, P ke 1, Q ke 4, R ke 1, berarti fungsi. Berarti termasuk fungsi. Nah, kemudian kita masuk ke himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini mana saja kan termasuk fungsi. Nah, pertama kan ini kan pertama P3Q4 R5. Jadi Fungsi. lihat saja. Kenapa dibilang fungsi dia? Karena P-nya karena dia perhatikan saja yang pertamanya, yang bagian pertama ini. Jadi yang pertamanya ini kan P-I-R. Nggak boleh ada yang sama. Kalau dia sama berarti Bukan fungsi. kalau dia sama berarti bukan fungsi, tapi kalau nggak ada yang sama berarti Fungsi. kalau yang belakangnya nggak perlu diperhatikan. Jadi kalau dia kembar belakang tetap dia fungsi. Yang jelas yang pertamanya harus beda. Jadi nggak boleh kembar. Berarti yang pertama itu berarti fungsi. Yang kedua ya fungsi. Yang ketiga Bukan. bukan fungsi. Karena ada yang sama. Nah, apa yang sama? 2. Dua. Ini kan 1, 2. Duanya sama. Berarti dia bukan Fungsi. fungsi. Kemudian yang ketiga Fungsi. ya fungsi karena dari yang sama nih. Nah, saya rasa untuk himpunan pasangan berurutan gampang saja cara membedakan fungsi dan bukan fungsi. Sekarang yang ketiga, diagram kartesius. Yang pertama ini fungsi atau bukan? Fungsi. Nah, fungsi kenapa kira-kira fungsi?
Karena ada semua pasangannya. Nah, betul. P ada pasangannya 2, Q ada pasangannya 3, R ada pasangannya 1, S ada pasangannya 3. Kemudian syarat yang keduanya harus apa tadi? Semua pasangan yang pertamanya harus satu pasangannya di. Ya kan syarat yang pertama kan harus punya pasangan semua. Kalau yang kedua harus pasangannya hanya satu. Ya ini kan P, Q, R, S harus semua pasangannya berapa? Baru P pasangannya hanya 2, Q hanya pasangannya 3, R hanya pasangannya 1, S hanya 3. Jadi dikatakan fungsi. Sekarang yang ini fungsi bukan. Kenapa bukan fungsi? Ya, Q ada 2 pasangannya. Ini pasangannya. Di penasaran nggak ada berjejer tuh? Ada memang berjejer tapi ke samping. Dia tuh kalau dia berjejer ke samping, tetap dikatakan fungsi. Tapi kalau dia berjejer ke atas kayak ini kan, berarti bukan fungsi. Itu tipsnya untuk menentukan fungsi dan bukan fungsi untuk diagram kartesius. Sampai sini ada yang bertanyakan materi mengenai fungsi. Nah, apa? Pak, bisa tidak fungsi itu dibalik misalnya dari B ke A? Oh, dibaliknya. Dibalik dari B ke A. Kayak ini ya. Nah, kayak ini kan. Nah, ini dibalik kan? Ini kan A ke B, no? Tapi dibalik B ke A. Bisa dibalik, tapi belum tentu hasilnya fungsi. Bisa dibalik. Ini kan soalnya ini kan dari A ke B, tapi kalau soalnya dari B ke A, ini fungsi atau bukan? Kalau ini Bapak balik, kira-kira. Anggap ini yang pertamanya, ini yang keduanya. Dibalik. Ini 1 pasangannya R, 4 pasangannya I, 5 pasangannya P, berarti ya fungsi. Karena semuanya, yang semua B ini ada pasangannya. Kemudian B ini pasangannya cuma 1. Kalau yang ini dari B ke A, anggap yang pertamanya itu B. Bukan, karena ada 4 bukan ada pasangannya. Ini kan sebalik kok. Kalau yang ini fungsi atau bukan? Kalau saya balik, kan kalau dibalik, kalau itu kan begini jawabannya. Hah? Ini bukan fungsi kan? Tapi kalau saya balik jadi fungsi atau bukan? Jadi fungsi toh, karena yang ini harus semua pasangannya dan pasangannya hanya 1. Maka dikatakan kalau dibalik dia jadi fungsi, biarpun dari A ke B dia bukan fungsi, tapi kalau saya balik bisa jadi dia fungsi. Kemudian yang ini juga, kalau itu Bapak balik fungsi atau bukan? Ya fungsi, karena yang B ini harus semua pasangannya, walaupun pasangannya hanya 1. Kalau yang salah, Bapak balik fungsi atau bukan? Bukan. Ya bukan. Kenapa bukan? Karena G satunya ini ada 2 pasangannya toh? Iya. Berarti sudah paham ini mengenai fungsi dan bukan fungsi. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya apa? Apakah fungsi termasuk relasi atau sebaliknya? Gitu. Bagus. Apakah fungsi itu termasuk relasi? Apakah fungsi itu termasuk relasi atau sebaliknya? Nah, fungsi ini termasuk relasi. Kenapa termasuk relasi? Karena kan tadi kan pengertiannya fungsi kan adalah relasi khusus, berarti dia termasuk fungsi. Karena coba lihat gambarnya. Kan kita pelajari kemarin mengenai relasi kan? Relasi itu yang penting ada hubungannya A ke B, yang penting ada panahnya. Berarti dia dikatakan fungsi. Di antara semua gambar ini ada semua tidak panahnya? Ini ada panahnya, ada tuh? Ada semua panahnya kan? Berarti dia fungsi. Berarti dia relasi, nah fungsi. Berarti dia termasuk relasi. Jadi semua fungsi sudah pasti dia relasi. Tapi tidak semua relasi termasuk fungsi. Jadi semua fungsi itu termasuk relasi, tapi tidak boleh dibalik. Ini kan pertanyaan tadi boleh dibalik atau tidak. Jadi semua fungsi itu adalah relasi, tapi tidak semua fungsi itu adalah relasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita buat kelompok. Bapak sudah baik kelompok yang lalu kan? Oke, sekarang duduk berkelompok. Coba duduk berkelompok dulu. Baru saling berhadapan-hadapan. Ini menghadap ke depan.
Nah ini bapak lihat. Oke bapak bagikan. Oke bapak bagikan LKPD-nya nih. LKPD-nya nanti kalian kerja. Nih, keluarin dari paham, tanya dari Pak Guru. Nih. Jawabannya tulis di buku catatannya nih. Jawabannya kamu tahu kan? Oke. Saya ada di buku catatannya. Mau belajar dulu mas. Nah, perhatikan dulu. Nah, perhatikan dulu ke depan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD itu baca dulu petunjuknya baik-baik nih, baca baik-baik soalnya, baru dikerja. Jangan langsung kerja-kerja biasa, tak salah itu. Baca baik-baik dulu soalnya, baru dikerja. Oke? Ya kalau nggak dipahami, panggil Pak Guru untuk menjelaskan. Oke, kanan. Kerja. Bapak kasih waktu 15 menit mengerjakan ini. 15 menit untuk mengerjakan. Ya tepat. Sudah? Belum? Kalian sulit sini. Itu dua bio merupakan kunci karena semua asal atau sendiri ini karena ada anggota himpunan ada anggota himpunan Oke, sudah 15 menit. Sudah tidak? sudah Kelompok mana kelompok 1?
mana yang mau duluan? Atau Bapak yang pilih dulu? Hah? Oh, kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 dulu maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Jelaskan, bacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Maju semua tiga-tiganya. Supaya dilihat toh. Coba bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ini nomor 1 A, B, C, D. Nomor 1 A merupakan fungsi karena semua anggota himpunan atau mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan. B merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal juga mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan. C merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan asal mempunyai dua pasangan di himpunan kawan, yaitu 2, 4, dan 5. D merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan. Nomor 2 A merupakan fungsi. Jangan terlalu laju, teman-teman, jangan terlalu laju. Yang mati semuanya. Ya. Nomor 2 A merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal atau sumber data mempunyai tepat satu pasangan di himpunan kawan atau sumber tegak. B merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan asal atau sumber data mempunyai dua pasangan di himpunan kawan atau sumber tegak, yaitu P ke-1 dan 3. Oke. Sudah? Dari kelompok 1 tadi ada pertanyaan untuk mengenai materi kelompok 1. Ya. Coba ulang-ulang. Dengar pertanyaannya kelompok 2. Bagaimana cara mengubah himpunan bulan ke diagram padat dan kartesius? Bagaimana cara mengubah himpunan pasangan mengubah cara himpunan pasang berurutan ke diagram kartesius atau diagram panah, jadi intinya bisa tidak? Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa nanti Pak Guru jelaskan mengenai ini, karena ini materi kayaknya agak berat nih, agak susah. Kalau nanti Pak Guru yang jelaskan mengenai materi ini, cara mengubah diagram panah ke diagram kartesius atau diagram himpunan pasangan berurutan. Kemudian ada pertanyaan untuk kelompok lain, nanti pertanyaan untuk ini nanti Pak Guru jawab di belakang dan selesai diskusi yang lain nih. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1 atau sudah ada? Sudah ada? Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa yang maju? 2. Oke, kelompok 2. Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Pelan-pelan membacanya nih kan, cepat-cepat supaya teman-teman bisa menyimak hasil diskusi kelompoknya. Siapa mana tadi? Oh, sini. Oke, sini dibaca. Kasih tahu ke sini. Jangan kecil orang yang jaga soalnya. Oke, sini kasih besar soalnya. 1. A merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal mempunyai tempat suatu pasangan di himpunan kawan. B merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal juga mempunyai tempat suatu pasangan di himpunan kawan. C merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan asal mempunyai dua pasangan di himpunan kawan, yaitu 2, 4, dan 5. D merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan. 2. A merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal sumber data mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan atau sumber tegak. B merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan asal atau sumber data mempunyai dua pasangan di himpunan kawan atau sumber tegak, yaitu P ke-1 dan 3. Sudah? Sudah. Ada yang bertanya untuk kelompok berapa nih? Kelompok 2A. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Ya, sok. Bisa tidak sumbu X dengan sumbu Y saya tukar pada diagram kartesius. Nah, ini pada diagram kartesius bisa tidak sumbu X ditukar dari X-nya dipindahkan ke Y atau dibalik? Bisa tidak? Coba siapa bisa menjawab? Tidak. Kenapa bisa tidak? Kenapa tidak? Alasannya karena selalu yang awal itu di sumbu X dan yang kedua di sumbu Y. Betul.
Betul sekali jawabannya, Di. Kenapa nggak boleh ditukar antara sumbu X dan sumbu Y? Karena selalu yang awal itu misalkan himpunan asalnya itu selalu berada di sumbu X dan yang hasilnya itu berada di sumbu Y. Jadi nggak boleh diputar-putar nih, misalkan dibalik-balik gambarnya nggak boleh. Karena kalau dibalik nanti hasilnya bukan fungsi atau fungsi, nggak jelas jawabannya. Jadi nggak boleh ditukar antara sumbu X dan sumbu Y. Sampai sini ada pertanyaan lagi untuk kelompok dua? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita tutup tangan untuk kelompok B. Kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3, ya silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. A merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan. B merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal juga mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan. C merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan asal mempunyai dua pasangan di himpunan kawan, yaitu 2, 4, dan 5. D merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan. A merupakan fungsi karena semua anggota himpunan asal atau sumbu datar mempunyai tempat satu pasangan di himpunan kawan atau sumbu tegak. B merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan asal atau sumbu datar mempunyai dua pasangan di himpunan kawan atau sumbu tegak, yaitu P ke 1 dan 3. Sudah? Sudah. Untuk kelompok terakhir tadi ada yang bertanya? Ya, coba Wiwi, apa pertanyaannya? Apakah yang membedakan fungsi dan bukan fungsi pada pasangan berurutan? Apa yang membedakan fungsi dan bukan fungsi pada pasangan berurutan? Kayaknya sudah Bapak jelaskan tadi ini. Coba dijelaskan kembali ke teman-temannya. Ayo, nggak apa-apa diskusi tentang kelompoknya, baru Pak Kita kasih tahu, nggak apa-apa. Kan ini diskusi kelompoknya, nggak apa-apa. Kalau tidak kembar berarti fungsi seperti P, Q, R. Kalau kembar bukan fungsi seperti 1, 2, 2. Oke. Oh itu. Jawabannya tadi kan kalau dia kembar berarti dia fungsi. Tapi kalau dia terbalik. Kalau dia kembar berarti bukan fungsi. Tapi kalau dia tidak kembar berarti fungsi. Contohnya kayak ini tadi kan. Nah ini kan Bapak jelaskan tadi kan. Ini P, I, R berarti dia fungsi karena tidak kembar. Ini juga 1, 2, 3. Yang pertamanya ada kembar maka dia fungsi. Ini 1, 2, 2 karena ini ada kembar, ada 2 yang kembar berarti dia bukan fungsi. Yang terakhir ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu ada kembar tak? Berarti dia nyatakan fungsi. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi untuk kelompok terakhir, kelompok 3? Tidak ada, Pak. Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Tentang nih. Tadi kan ada materi ada pertanyaan bagaimana cara mengubah dari diagram kartesius ke diagram panah atau ke himpunan pasangan berurutan. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Karena tadi kan kelompok berapa? Kelompok 1 nggak bisa jawab, jadi Bapak jelaskan sedikit caranya. Anggaplah ini yang pertama nih, ini kan diagram apa nih? Diagram panah. Kita mau rubah ke diagram kartesius dengan himpunan pasangan berurutan. Kita rubah ke himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ini kan, lihat saja. Ini kan P 5, Q 4, R ke 1. Berarti tinggal tulis saja, misalkan buka dulu, tulis himpunan apa? Buka huruf awal, baru buka panah. Sekarang lihat P ke 5, berarti langsung saja
P baru koma 5 baru koma. Ya, baru apa lagi? Ki ke 4 baru koma, berapa lagi? R ke 1 baru tinggal balas huruf awal. Gampang kan? Cuma itu saja. Yang kedua, yang kedua ini. Berarti P ke 1. ya, P, 1 baru koma, baru I, 7. Nah, coba itu saya, gampang kan? Nah, sekarang ini mau dirubah lagi ke apa? Diagram kartesius. Diagram kartesius. Jadi kita buat saya dulu diagram kartesiusnya begini. Nah, diagram kartesius begini. Yang X itu yang ini, yang ini. Selalu X itu yang di bawah, Y yang tegak. Nah, kemudian lihat angkatannya. X-nya kan, X itu kan harus selalu yang pertama, berarti di sini anggaplah. Nah, sini anggotanya ada 3 kan, berarti P, Q, R, berarti P, Q, R. Kemudian apa lagi tuh? 1, 4, 5. Berarti 1, 4, 5. Tinggal dihubungkan. P kemana tadi? 1. P ke 1 berarti sorry, P ke 5. P ke 5 berarti di sini nih. Di kemudian Q ke 4. Nah, kemudian R ke 1. Nah, gitu kan? Kemudian yang kedua, sama cara kerjanya. Berarti sini Y, ini X, ini Y. Baru anggotanya apa semua? P, Q, berarti sini P, ini I. Baru di sini berapa? 1, 4, 7. Berarti P kemana? P ke 1 berarti begini. Sini kan, baru nah, gampang kan? Tinggal begini saja. Kalau dia dari pasangan berpas dari diagram panah ini ke pasangan urutan, baru dari himpunan pasangan dari diagram panah ke kartesius. Kalau sebaliknya dari diagram pasangan urutan ini P ke 5 berarti P, 5 berarti P ke 5, baru Q ke 4 berarti Q ke 4, R ke 1. Sama saja caranya. Oke, paham di sini kan? Oke. Oke, karena semuanya sudah tampil dan materi untuk pertemuan kali ini sudah habis dan kebetulan juga waktunya juga sudah mau habis, jadi kita refleksi dulu untuk pertemuan kali ini. Kita refleksi untuk pertemuan kali ini. Tadi kita belajar mengenai fungsi kan? Apa semua yang kita pelajari hari ini tadi? Apa semua yang kita pelajari hari ini tadi? Apa tadi? Ya, fungsi. Apa lagi selain fungsi? Relasi. Ya, relasi apa lagi? Ya, cara menyajikan relasi. Boleh juga cara menyajikan fungsi. Cara menyajikan relasi dengan fungsi itu sama di apa lagi selain itu? Nah, cara menyajikan relasi, fungsi, apa lagi? Dengan ciri-ciri, iya, ciri-ciri fungsi, dilupakan ciri-ciri fungsi. Oke, dari refleksi tadi, ada tidak yang bisa menyimpulkan materi pelajaran untuk hari ini? Cara menyimpulkan untuk materi hari ini? Hah? Oh iya, ini dari tadi kecil-kecil nggak kedengaran terus. Oke, apa kesimpulannya? Ciri-ciri fungsi anggota A punya pasangan semuanya. Anggota A pasangannya harus 1. Oke, ciri-ciri fungsi itu himpunan A atau himpunan asalnya itu semuanya mempunyai pasangan. Kemudian yang kedua, himpunan dari asalnya itu atau himpunan A-nya itu harus mempunyai pasangan 1. Selain itu, apa lagi kesimpulan yang lain? Ada yang bisa simpulkan lagi? Ah ya, sini apa sini?
cara penyajian puisi. Nah, Diagram panah, himpunan pasangan berbukan, diagram substitusi. iya, betul sekali. Cara penyajian fungsi itu sama saja dengan cara penyajian pada relasi. Itu ada 3, yaitu diagram panah, diagram Cartesius, dan apa tadi? Pasangan berurutan. Oke, betul. Kemudian apa lagi yang bisa disimpulkan dari pertemuan kali ini? Ayo, apa lagi yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini? Pengertian fungsi, ada yang masih ingat? Ya, apa pengertian fungsi? Fungsi adalah pemecahan atau fungsi dari A ke B adalah relasi fungsi yang meletakkan setiap anggota himpunan A ke B satu ke anggota himpunan B. Iya, betul sekali. Fungsi itu sama saja dengan pemetaan atau relasi khusus yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B, tapi himpunan A itu hanya mempunyai pasangan satu saja, pasangannya A. Nggak boleh 2, nggak boleh lebih, dan harus ada pasangannya, nggak boleh tidak ada. Jadi, oke. Oke, kalau waktunya sudah hampir habis, Bapak kasih tugas nih. Nanti di buku LKP bukan. Materi ajar itu kan ada tugas 5 menit akhirnya kan. Boleh dikerjakan di rumah, itu sebagai PR 4 nomor nih. 4 nomor itu tugasnya di rumah, dikerjakan, dikumpulkan untuk pada pertemuan berikutnya. Kemudian adapun materi pada pertemuan selanjutnya bisa dibaca-baca di rumah nanti, yaitu mencari rumus dan nilai fungsi. Kita mencari rumus fungsi dan nilai fungsi. Itu materi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan atau sudah tidak ada? Nah, sudah? Oke, kalau begitu kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Siapa mau pimpin doa? Nah, ya pimpin doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan berakhirnya materi ini, Bapak berpesan di rumah jangan lupa kerjakan PR-nya, kemudian belajar, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan karena ini masa pandemi COVID-19.